airnya tidak dijaga, kemurniannya tidak dijaga, akan langsung menabrak bumi, akan terjadi bencana besar di bumi. Kalau nggak salah emok jangkung pada zaman Neolitikum itu ada akulturasi budaya pada zaman Hindu, kerajaan Tarumanagara. Ada Arsa Lingga, ada juga Acala Lingga, ngajaga ngaraksa jeung ngariksa ka gunung. Sampurasun baraya Dewageng Channel masih penelusuran di Desa Dewagung, tepatnya di Kampung Nagrog. Kalau dulu mah bukan Kampung Nagrog katanya, nama kampungnya itu kalau nggak salah Emok Jangkung. Semi merokok baraya, laki-laki itu kalau tidak merokok merugikan kesehatan, rada puyeng. Saya akan paparkan beberapa dongeng saja ya, karena kalau dibilang legenda, karena masyarakat di sini jarang ataupun hampir tidak sama sekali berbicara tentang sejarah yang ada di tempat atau wilayah Dewagung. Kalau dikaitkan dengan legenda harus ada folklornya, karena minim folklor mungkin kebiasaan dan keterbatasan tutur kata folklor dari leluhur yang tidak meneruskan cerita-cerita yang dari leluhurnya dahulu. Ini menurut penemuan saya. Untuk wilayah Dewagung, Rajapola Tasikmalaya, sebetulnya banyak sekali peninggalan-peninggalan pada zaman Neolitikum. Zaman-zaman sekitar abad 2200 sampai abad 8000 sebelum Masehi. Artinya bisa dibalik-balikan, 8000 sampai 2200 Masehi, 2000 sebelum Masehi, dan sudah masuk Masehi, dan sekarang masih tertinggal ada sisa-sisanya. Ini adalah jenis-jenis batuan pada zaman Neolitikum dan sejarah dan juga prasejarah. Bisa dikatakan ini adalah langka. Arsa Lingga itu masih langka di tempat-tempat tertentu, dan hanya saja jarang ditemukan, dan sekali ditemukan juga tidak di semua tempat. Ada tempat-tempat khusus yang disebutkan tadi, karena di tempat-tempat yang lain masih di daerah Tasikmalaya juga sering diketemukan Lingga Yoni, dan Lingga Yoni itu sangat berbeda dengan Arsa Lingga. Untuk Lingga Yoni itu ada akulturasi budaya pada zaman Hindu, pada zaman kerajaan Tarumanagara. Etika dan estetika waktu itu, karena mungkin peradaban yang sebagai penguasanya mungkin zamannya seperti itu, maka artefak-artefak yang tertinggal ada Lingga dan Yoninya. Banyak di kita yang tempat-tempat yang terdapat Lingga Yoni, khususnya di daerah Tasikmalaya dan juga di daerah-daerah yang lain. Biasanya untuk wilayah-wilayah Parahyangan, Jawa Barat, kebanyakan itu ditemukannya menhir, hanya sebuah lingga yang tinggi. Dan kebetulan di sana juga banyak rekan-rekan yang sama juga aktivis budaya, aktivis seni, dan sejarahnya yang lain-lain di tempatnya masing-masing. Dan salah satunya ada di sini. Kebetulan saya sendiri yang mengurus tempat ini, yang mengeksplor atau ngaguar bahasa nama, walaupun dengan keterbatasan informasi dan keadaan sekarang. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ya mungkin karena keterbatasan dan kesibukan kita semua. Dan ini adalah Arsa Lingga yang saya sebutkan tadi. Ada 3 macam. Satu yang kecil dan ada 5 ceratan.
yang kedua, yang sedang, yang itu, yang utama, yang lebih besar. Kang, apa itu Arsalingga? Arsalingga itu adalah satu buah karya seni leluhur mengutarakan, mengumpamakan, bukan pengejauhan tahan, tapi hasil dari karya seni zaman dulu adalah hanya sebuah lambang peribadahan leluhur. Dan leluhur kita juga tidak menyembah batu. Kok kecil, Kang? Nah, maksudnya eh, ada sebagian leluhur juga yang bersifat kalau membuat pemukiman itu nomaden, tidak di satu tempat, tidak bermukim terus di sana. Mungkin karena keterbatasan, hanya saja singgah, buatlah akhirnya membuat pemukiman walaupun hanya singgah, dan dibawa lagi, pindah lagi, membuat lagi pemukiman sesuai dengan mungkin cocok dan tidaknya. Ya kalau sudah cocok, biasanya disitulah leluhur kita membuat pemukiman yang lebih besar. Arsalingga adalah sebuah lambang peribadahan leluhur kita, dan leluhur kita tidak menyembah batu. Ada dua hal yang diistilahkan dengan lingga. Ada arsa lingga, ada juga acala lingga. Arsa lingga itu ya seperti ini, hasil karya seni leluhur kita untuk dijadikan sebuah lambang peribadahan. Dan ini tidak ada akulturasi budaya kehinduan, tidak ada. Karena semuanya ada etika dan estetika. Ada yang 5 cerat ke atas, pepunclu, kamuncak, dan ada yang hanya 3 ataupun 4 sampai ke kamuncak. Ada juga yang hanya 3 sampai kamuncak. Contoh yang seperti itu. Di sebelah sini ada kemuncak yang unik dan menarik di sini. Ini paling atas, ini ceratan yang kedua, ini ceratan yang ketiga, ini ceratan yang keempat paling bawah. Dan semuanya itu ada simbol-simbol, lambang-lambang, sandi-sandi, sindir, silib, sandi, siloka, sasmita yang harus kita pelajari untuk mengetahui keilmuan leluhur. Kang, Acalingga itu apa? Kalau Arsalingga makan sudah tahu yang seperti ini. Acalingga itu bentuk gunung. Nah, leluhur kita bukan artinya muja atau muji, muja kasagara, munjung ka gunung, muja kasagara, bukan artinya seperti itu. Tetapi juga muja ka gunung, munjungan, munjung ka gunung, muja kasagara, karena mencintai air, gunung dan air. Logika estetikanya seperti sekarang ini, apabila kita menyambangi gunung dan kita tidak menghormati gunung, buang sampah sembarangan, terus nebang hutan, pepohonan yang ada di hutan sembarangan, akhirnya terjadilah erosi, longsor, dan apalagi tidak dilanjutkan dengan program reboisasi, akan terjadi ketidakseimbangan alam yang membuat kerugian untuk semuanya. Munjung kudu ka gunung, munjungan ngajaga, ngaraksa, jeung ngariksa ka gunung, sabab gunung adalah salah satu ekosistem yang sering kita temui di wilayah Nusantara. Muja kasagara, ya artinya kita jangan membuang sampah sembarangan, sampah rumahan, sampah pabrikasi, sampah apapun itu peradaban yang zaman sekarang kita laksanakan. Maka terjadilah apabila kita tidak muja kasagara, kacai,
banyak terjadi polutan-polutan yang terkandung dalam mineral air tersebut, dan yang kita minum adalah air. Apabila airnya tidak dijaga, kemurniannya tidak dijaga, tempatnya tidak dijaga, mata airnya tidak dijaga, sekenya seperti gunungnya kita tidak jaga, akhirnya kita kebanyakan minum yang mengandung timbal. Seperti itulah maksud dari saya. Munjung kudu ka gunung, muja kudu ka sagara, supaya alam ini balance, seimbang. Ada juga peribahasa kalau dalam saweran itu di pernikahan, sungkeman, ada yang sering pakai pepantunan, kunjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara. Itu betul, hanya saja pengetahuannya berbeda. Padahal seharusnya kunjung oge ka gunung, kunjung oge ka sagara. Itu yang tadi saya maksudkan, seperti itu. Munjung mah kudu ka indung, muja kudu ka bapak, cenah gitu. Itu juga bener. Indung teh nu mana? Indung adalah ibu pertiwi. Bapak teh nu mana? Rama adalah yaitu yang ada di langit. Kalau sekarang mungkin bahasa geologinya itu atmosfer yang mayungan. Ada berbagai macam istilah tata bahasa leluhur, siloka, sandi, ibu anu ngandung, ibu anu teu ngandung. Nah, ibu anu ngamparan ku kasayan, ya beliaulah, itulah istilah ibu pertiwi. Ada juga Rama nu juga, Rama Agung, Rama anu mayungan ku kasayan. Ada Rama nu juga itu orang tua kita, seorang ayah. Rama Agung, beliau yang melahirkan ayah kita, entah siapa, leluhurnya siapa, dan dari mana asalnya, medan elektro apa, medan energi apa yang membuat seorang Rama Agung. Istilah kita, mohon maaf, bisa dikatakan Rama Agung adalah Tuhan yang Maha Esa. Rama anu mayungan ku kasayan. Kalau zaman sekarang itu atmosfer. Karena kalau tidak ada atmosfer, cahaya matahari yang menembus bumi akan secara langsung bisa membakar keadaan alam yang ada di Rama anu mayungan ku kasayan. Kalau sekarang ada ilmu BMKG ya Kang, ya Baraya, yaitu atmosfer yang menyelimuti angkasa di bumi. Seperti itu. Menurut penemuan saya, Rama yang anu mayungan ku kasayan itu adalah atmosfer. Kenapa Kang? Ya logikanya begini, kalau cahaya sinar matahari ultraviolet menembus secara langsung ke bumi, itu akan membakar semua yang ada di bumi karena tidak tersaling oleh atmosfer. Begitu juga benda-benda di langit yang melewati bumi, apabila tidak ada atmosfer akan langsung menabrak bumi, akan terjadi bencana besar di bumi. Lapisan ozon istilahnya, apabila lapisan ozonnya tidak kita rawat dengan seenaknya, membuat polutan-polutan di bumi, di atas bumi pertiwi, yang terjadi lapisan ozon itu karancang, bolong-bolong. Akhirnya matahari cahayanya akan secara langsung ke bumi dan membuat bumi semakin panas dan terjadilah global warming. Cairan es yang ada di kutub utara dan selatan akan mencair dan akhirnya airnya akan menambah volumenya, berarti akan menambah bencana. Marilah kita jaga, raksa dan riksa ibu pertiwi ini, ibu anu ngamparan ku kasayan, Rama anu mayungan ku kasayan, bumi pertiwi dan atmosfernya, lalangit atuh bahasa cek bahasa orang nama. Dan kembali lagi ke Arsalingga dan Acalingga. Acalingga berbentuk sebuah gunung. Yang tadi saya katakan, munjung ka gunung, muja ka sagara, ka gunung jeung ka cai. Kita harus saling menjaga
agar bisa manfaat hidup untuk kita semua, untuk alam sekitarnya. Acalalingga dan Arsalingga ini bentuknya. Oh iya, tadi saya menemukan ada di sebelah sana, di tautan yang tadi, perjalanan tadi saya menemukan ada sebuah telapak kaki yang kiri, kemungkinan ada lebarnya sekitar 1,40 meter, ada semeter ya, perkiraan 1 meter lebih, 2 meter kurang, 1,5 meter kurang. Itu terdapat di Susukan Cisurian dan belum ditemukan oleh siapa-siapa. Kang, itu buatan orang. Nah, ada yang unik kalau buatan orang, nanaunan lah gitu dah, itu mah bukan walungan yang banyak ikannya. Kalau di daerah Citanduy, ya saya paham masyarakat di sana suka membuat perangkap untuk ikan. Batuan-batuan dibentuk sedemikian rupa supaya ikan-ikan masuk ke sana kalau pada musim ikan, musim mijah. Nah, kalau yang di sana tadi tidak ada bekas benda tajam ataupun benda tumpul, saya hanya melihat ada desakan yang terpaksa oleh sebuah benda. Namun kalau sekarang benda apakah itu, tidak mungkin kalau ada besi yang sebesar itu, ngangkatnya bagaimana. Dan bentuknya mirip telapak kaki. Mirip telapak kaki. Di sana saya menemukan di Sungai Cisurian ada bentuk dari tanah endapan, batuan endapan tuf berbentuk mirip telapak kaki. Saya belum benar-benar mengekskavasi, mengeksplor tempat yang tadi, barangkali hanya dari praduga saya. Ntar suatu waktu saya akan ke sana dengan lebih ketelitian dan keilmuan yang saya dapat, dengan keterbatasan yang saya dapatkan. Salah satunya itu, dan terus lagi di wilayah ini ada satu tempat kabuyutan yang bersandingan dengan situ Cijengkol. Itu adalah salah satu juga ciri khas khusus leluhur kita membuat satu pemukiman khusus juga, bukan untuk masyarakat umum. Kabuyutan adalah tempat untuk mencari keilmuan, untuk membuat kebijakan-kebijakan, dan situnya adalah tempat wana wisata kalau pada zaman sekarang. Nah, di sana tadi saya menyambangi sebuah seke mata air Cibuntu. Konon ini dongeng masyarakat setempat wilayah saya, Cibuntu adalah mata air tempat pemandian para menak jeung para raja zaman dahulu. Buat apa Kang di sana? Nah, di Desa Dawagung ada kampung yang namanya Munjul. Dan Munjul biasanya diperuntukkan untuk para satria belajar memanah, belajar berburu, dan bertarung. Nah, pada zaman dahulu juga leluhur kita sudah membuat kebijakan, namun dek para saya ulah di dieu tuh di ditu. Kalau sekarang masa sana meureun Kang, tempat ring. Kalau sekarang dahulu juga ada ditempatkan dengan kata-kata istilah munjul. Nah, di munjulah para satria belajar pedang, belajar panah, belajar tumbak, belajar berburu dan berkelahi juga di situ. Kenapa Kang berkelahi? Ya, di sana ditempatkan. Ada aturan-aturan yang diterapkan di munjul. Ada istilah kalau bertarung harus layaknya satria. Kita sering mendengar atau melihat wayang, pawayangan, wayang golek kalau di Jawa Barat. Kalau ada sayembara suka dikatakan jangan membawa jarum sapotong-potong acan. Harus istilah nama kuperep, jangan mengeluarkan sajam, benda tajam, apapun itu bentuknya. Dan dulu menurut pengetahuan saya, Munjul adalah tempat bertarung menyelesaikan masalahnya seseorang, dan harus secara satria, tidak menggunakan
sajam atau bentuk apapun, sampai istilah nama jarum sapotong oge ulah dibawa. Dan ketika bertarung ada aturannya juga, itu menang ngabongoh, jangan dari belakang, harus sparring, tanding, jangan menusuk dari belakang. Dan sekuatnya di sana, jangan ada kata-kata istilahnya lah maneh mah licik lah. Nah, di sana sudah ada aturan-aturan yang berlaku pada zaman itu. Dan juga apabila ada yang kalah, tidak diperbolehkan untuk membunuh sampai akhirnya meregang nyawa, hanya dengan tangan kosong. Islah di sana dengan pertarungan secara kesatria, dan setelah bertarung para satria itu dipersilahkan untuk mensucikan diri ke daerah Cibuntu, ke mata air Cibuntu. Di sana disucikan dirinya masing-masing, dibantu oleh para bagawan dan para pandita. Setelah itu barulah mereka mendapat pendidikan di Kabuyutan oleh sesepuh, puun, pupuhu, begawan ataupun pandita yang sudah ditentukan. Dari situ setelah islah membuatlah kebijakan yang baru dan aturan yang baru untuk para satria ditempatkan di tempat manapun masing-masing. Dan situ di sana adalah tempat wisata yang micen stres meren. Setelah terjadi pertarungan, islah, pemandian, mensucikan diri, terus diberi kajian ilmu-ilmu leluhur yang bersifat positif, ilmu-ilmu kenegaraan yang bersifat positif, dan mereka dipersilakan untuk bisa berwisata di situ Cijengkol tadi. Hanya saja sekarang sudah menjadi petakan-petakan sawah dan petakan kolam, tetapi biarlah yang lalu dan biarlah berlalu. Sekarang ya sekarang, hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke. Dan di sana di wilayah ini di Kabuyutan, di Munjul, Cibuntu, situ Cijengkol, dan ini Arsalingganya, Kampung Nagrog, dan situ Cijengkolnya, ada tempat khusus untuk dibuatkan pemukiman para menak yang menyambangi ke tempat ini. Dan maksud saya ke Kabuyutan tersebut. Dahulu juga sudah ada aturan tata kota, tata ruang. Kabuyutan bukan untuk pemukiman. Dan untuk masyarakat khusus ditunjuk tempat yang lain, dipersilakan diarahkan ke tempat yang lain, yang sekarang menjadi perumahan Melati Residen. Jadi dahulu dan sekarang masih itu-itu saja sebetulnya, hanya saja peradaban yang berbeda. Kang, biasanya kalau para satria suka ada perempuan-perempuan dayang-dayang pramusaji. Ya, itu ada, pasti ada. Dan tempatnya ada di Emok Jangkung kalau dulu, kalau sekarang Nagrog. Di sebelah sana, dari sini ada mungkin 500 meteran, ada satu tempat khusus untuk para bidadari mungkin ya. Dayang-dayang, para putri, Kaputren. Nah, di sini termasuk wilayah Kaputren ada di sebelah sana. Jadi komplit istilahnya menurut pengetahuan saya. Ada Kaputren, ada Kabuyutan, ada Cibuntu tempat pemandian pensucian diri setelah bertarung, ada Kampung Munjul tempat bertarung, ada situ Cijengkol tempat wisatanya, ada tempat pemukiman untuk para menak khusus yang sekarang dibuat menjadi perumahan Melati Residen. Dan seperti itulah salah satu yang saya ketahui dari berbagai folklore dan artefak yang ditinggalkan di daerah Dewagung. Dari mulai Maribaya, ada Patilasan Eyang Tanubaya dan Danumaya, ada
di Kampung Nango, Patilasan Eyang Nata Praja, dan Eyang Jangkarnya sebagai Panglima Armada Angkatan Laut Pajajaran, ada Eyang Nayantaka, Rakean Takuku, dan Cirakutaknya, dan Batu Dakonnya, dan ada yang belum saya up itu Batu Lumpang. Ada Eyang Alireja Kusuma, beliau Sewu Putu Pajajaran dari Keraton Sumedang. Ada juga yang belum saya up yang lain, salah satunya pusaka-pusakanya belum saya up karena itu mungkin bersifat individu. Banyak sekali peninggalan-peninggalan leluhur yang berada di Desa Dawagung, Raja Polah, Tasikmalaya, Arsalingga, Batu Dakon, Batu Lumpang, ada Menhir, ada juga Dolmen. Komplit. Dolmen, Menhir, Dakon, Lumpang, Arsa Lingga. Ada 5 penemuan dengan bentuk bebatuan dari bebatuan yang berada di daerah Dewagung, Rajapolah, Tasikmalaya. Pun tabepun amit ampunun paralun sampurasun, apabila ada kekurangan informasi atau apapun yang kurang berkehendak, mohon dimaafkan. Tag.